Jemaat kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas cucumu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, karena dengan kuasa-Mu Engkau telah mendirikan jemaat-Mu di dunia ini. Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk mempersatukan jemaat-Mu. Kami memohon kiranya melalui ibadah ini, kami semakin mempercayai pimpinan Roh Kudus yang menuntun, mempersiapkan, dan menjadikan kami menjadi saksi-saksi yang benar, serta memantapkan setiap langkah kami dalam menyongsong kehidupan yang kekal yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hai orang percaya, inilah hari ke-50. Hari Pentakosta merayakan pengucapan syukur atas hasil panen. Syukur bagi Tuhan, sumber anugerah. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 241 ayat 1 dan 3. Hari Pentakosta. Marilah kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, Engkau telah menyatakan diri kepada kami selaku Allah yang Esa. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami untuk mengasihi Engkau dengan sepenuh hati, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sumber kehidupan dan pengharapan kami. Roh-Mu selalu setia membimbing kami agar sungguh-sungguh memahami firman-Mu serta melakukannya. Akan tetapi, kami sering lebih mengutamakan yang lain serta menaruh pengharapan daripadanya. Kami juga berdoa sebab kami sering kurang yakin terhadap janji-janji-Mu, sehingga kami tergoda untuk mengharapkan berkat dan perlindungan dari dunia ini. Kami menyadari bahwa kami sesungguhnya tidak layak lagi disebut anak Tuhan. Namun kini kami datang bersujud di hadapan-Mu, Engkau, dan memohon keampunan dosa. Kami percaya Tuhan,
mengampuni kami oleh karena rahmat-Mu. Baharuilah hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus, supaya kami semakin memahami firman-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah mengampuni segala dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujudkan hidup baru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Paulus berkata, dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga dan penuh sukacita. Marilah kita menari bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bernyanyi, bila roh Allah ada di dalamku. Sekolah mingguku diawali kisah Robert Rakers yang berbelas kasihan melihat anak-anak jalanan yang jauh dari Tuhan. Ia mempersatukan kami mengenal nama-Mu dalam persekutuan kami yang penuh sukacita, menikmati kebenaran-Mu sesuai dengan usiaku. Indah, sungguh indah menerima berkat-Mu di sana. 52 tahun sudah sekolah minggu GKPS. Pintaku, teruslah menjadi garam dan terang dunia. Guru-guruku, lanjutkanlah tugas panggilan gerejawi, karena Engkaulah pahlawan iman kami yang rapuh. Ajarkan kepada dunia yang fana bahwa Allah setia, melebihi kesetiaan sang mentari menyinari ke bumi. Saat ini dunia diheningkan oleh virus corona. Kau perintahkan kepada kami di rumah aja. Virus yang membuat kami beribadah di rumah aja. 10 jari mungilku kulipat saat berdoa. Kumohonkan supaya Tuhan melihat dan bekerja. Tepat pada waktunya virus pun dilalukannya.
Saat ini 52 tahun sudah sekolah mingguku, mengajarku dengan iman yang teguh berkata, mengenal Tuhan adalah kesukaanku, menyebut Tuhan adalah kebanggaanku, memandang salib Yesus adalah keselamatanku. Yesus, Engkaulah segalanya dalam hidupku. Amin. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan 3. Kami undang untuk berdiri. Marilah kita mengikarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Gereja Kristen Protestan Simalungun, GKPS, Simalungun Protestan Christian Church. Pematang Siantar, 30 Mei 2020. Nomor 210 sada _tolu _PP_2020. Hal tonahni pimpinan pusat bani pesta sekolah minggu GKPS 2020. Nahi normat Haganup Kuria GKPS Bani Ianani Bay. Salam Pentakosta. Ibagas malas niuhur
marhasoman hagogohon ni tondui na pasing, ipestahon hita do sadarion dua pesta bagal, aima paroh ni tondui na pasing, atape Pentakosta, pakon pesta sekolah minggu GKPS. Domu hujin pada sonami ma piga-piga tonah, nagabe parhitian nami, manisei nasiam kuria na hinaholongan ni Tuhan, tarlobi ganup dakdanak sekolah minggu GKPS. Na parlobe, pesta sekolah minggu GKPS sekaligus pesta paroh ni tondui na pasing, na ipestahon hita sadarion, inma nagabe parhiteanta, maka malaskon horja ni tondui na pasing, itongah-tongah ni kuria ni Tuhan, sonai homa mardingat idop ni uhur ni Tuhan, na pajongjong konseksi sekolah minggu GKPS, mamukah humbani tahun 1968 na salpu. Sadarion patut do dingatonta ganup marhasoman uhur na martarima kasih, panorang atap masa sangga hadak dana konta marsikolah minggu, nalang tarsirang janah dihut manot Tuhon sonaha hajongjongan tanuan. Talup dohita martarima kasih, homa hubani haganup guru-guru sekolah minggu GKPS, nalang marnaloja manaburhon hataninai bata hubata. 2. Pesanta sadarion sihol dohoma pagolpahon hita, khusus ni selaku orang tua, paboa dakdanak aima si bere-bere ni naibata, hubata jana harga tumang dosi dia ilobe ni Tuhan. Halani ai ningundo totap ibere hita perhatian nagok, dopak dakdanak sekolah minggu, janah mandukung ganup horja pangidangion hubani sidia. Asedas sidia hubani panandaion nasitong dopak Yesus. Yesaya 10 sada ayat 6, pakon Lukas 10 ayat 16 das kubani 10 pitu. Napatoluhon hubani nasiam dakdanak sekolah minggu GKPS, pagolpaon nami manasiam, ase tong-tong pokut marlajar, martonggo sonai homa manombah Tuhan, ase lambin marbagal nasiam, ibagas pambobayon apa gogoh ni tondui na pasing, laho meraih cita-cita apa masa depan. Selamat pesta sekolah minggu ke-52, pakon selamat Pentakosta ma hubani nasiam haganupan, tondui na pasing ma manramotkon, pakon mampargogohi, sonai pahisahkon uhur nasiam, mandalani pargoluhon apa haganup na masa, khusus ni dampak pandemi COVID-19. Salam pakon tonggo pimpinan pusat GKPS, Pendeta Dr. Paul Ulrich Munte, Sekretaris Jenderal, Pendeta Martin Rumanja Purba, Eporus. Sonaima tonah ni pimpinan pusat bata sadarion. Terima kasih, Mak. Engkaulah Tuhan keselamatanku. Kutak gentar karena janjimu selalu memeliharaku. Engkaulah Tuhan kekuatanku. Kutakkan gentar karena janjimu selalu hidup di dalamku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 143 ayat 1 dan 3. Janji yang manis takkan kulupakan, tak berubah amin.
dengar suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Halo, selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Tangannya dilipat, kepalanya ditundukkan, matanya ditutup. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena pada pagi hari ini Engkau masih memberkati kami. Pada pagi hari ini Engkau hendak berkata-kata kepada kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami memohon, berbicaralah kepada kami seperti berbicara kepada seorang anak-anak, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Yesus yang mengasihi anak-anak dan yang berkata, jangan dilarang anak-anak itu datang kepadaku. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi Pak Pendeta mau menyapa kita. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Saya percaya bahwa adik-adik semua dalam keadaan yang baik. Dan di pagi hari ini firman Tuhan yang akan menjadi renungan kepada kita diambil dari Kisah Para Rasul, bindu yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Dan di bawah monitor televisi HP adik-adik akan muncul ayat-ayatnya, dan Pak Pendeta akan membacakan untuk kita semua. Tetapi mohon juga diikuti ya apa yang dibacakan oleh Pak Pendeta. Demikianlah firman Tuhan. Kisah Rasul 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Judul perikopnya adalah Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apa artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi Pak Pendeta akan bacakan ayat yang ke-12. Adik-adik semua disimak ya. Beginilah firman Tuhan. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi Pak Pendeta mau menyapa adik-adik sekalian semuanya. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Pak Pendeta tahu bahwa anak-anak sekolah minggu Kebun Jeruk pasti dalam keadaan yang baik.
Walaupun dalam keadaan yang kurang baik, Pak Pendeta berdoa supaya anak-anak semuanya kondisinya akan menjadi lebih baik. Oh iya, adik-adik sekalian semuanya, pada pagi hari ini adalah hari yang istimewa. Tahu nggak adik-adik, kenapa hari ini adalah hari yang istimewa? Ada 2 hal loh, kenapa hari ini hari yang istimewa. Yang pertama, hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Yang kedua, adik-adik, hari ini adalah hari Minggu, sekolah minggu. Hari pesta ulang tahun sekolah minggu di GKPS. Jadi adik-adik, 2 hal inilah yang kita rayakan pada hari ini. Dan Pak Pendeta mau tanya, di antara adik-adik sekalian, ada yang tahu arti Pentakosta enggak? Ada yang pernah mendengar Pentakosta enggak? Ada yang pernah merayakan Pentakosta? Tentu, adik-adik semua pasti pernah merayakan Pentakosta. Dan saat ini adik-adik, Pak Pendeta akan menceritakan kepada adik-adik semua, apa sih Pentakosta itu? Dan berikut adalah cerita tentang Pentakosta. Mari kita simak baik-baik. Demikianlah kisah tentang Pentakosta. Pada suatu hari ketika Tuhan Yesus sedang makan bersama-sama dengan murid-muridnya, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ untuk menantikan janji Bapa. Demikianlah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Setelah berkata demikian, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke luar kota sampai dekat dengan Betania. Di situ Dia memberkati mereka. Ayo, ikutlah denganku ke Betania. Baik, Guru. Tidak terasa mereka sudah sampai di Betania. Di Betania, Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya. Tuhan Allah memberkati engkau. Dan sebelum Yesus naik ke sorga, Dia memberikan janji kepada mereka. Apakah janji Tuhan Yesus? Engkau tidak sendiri. Engkau akan kukirim Roh Kudus untuk menemani engkau. Kemudian Yesus naik ke sorga dan murid-murid masih menatap ke langit. Murid-murid masih menatap ke langit. Mereka menatap ke langit hingga malaikat Tuhan datang. Hai orang-orang Galilea. Mereka menjawab, Itu malaikat. Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu.
akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kemudian malaikat itu menghilang dan Rasul Petrus berkata kepada murid-murid yang lain, "Ayo kita pergi ke Yerusalem seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada kita." Kemudian mereka pergi ke Yerusalem. Ayo kita pergi ke Yerusalem. Setibanya di Yerusalem, para murid berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba dengarkanlah, angin turun dari langit. Angin keras memenuhi seluruh rumah tersebut. Dan para murid-murid bingung. Tiba-tiba tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap di atas kepala mereka. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. "Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world gives. Give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid." Bahasa Jerman. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nie gebe ich euch, wie die Welt, gib euer Herz erschrecken nicht und fürchte sich nicht. Bahasa Simalungun. Damai dohu tadikon benima, damai nadong bakku dohu bere benima, sing songon pambere ni duniaon pambereku benima, ulang matonjan anjaha ulang mama biar uhur nima. Nek bahasa Jawa, kowe pada tak tinggali tentrem rahayu. Tentrem rahayu dakweke marang kowe. Iya apakang dakwene iya aku kawe pon jagat marang kowe. Atimu aja melengleng iya aja giris. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Demikianlah murid-murid yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu, mereka berbicara dengan bahasa yang asing. Demikianlah adik-adik kisah tentang Pentakosta. Gimana adik-adik sekalian, sudah menyaksikan kisah tentang Pentakosta? Seru kan? Pentakosta itu artinya apa ya? Pentakosta itu artinya bahwa murid-murid Tuhan Yesus menerima Roh Kudus. Masih ingat gak ceritanya tadi? Ada 3 peristiwa penting ketika Roh Kudus itu turun kepada murid-muridnya. Peristiwa yang pertama adalah, adik-adik masih ingat? Peristiwa yang pertama adalah tiba-tiba angin keras bertiup kencang di mana para murid-murid saat itu sedang berkumpul. Peristiwa yang kedua adalah kemudian muncullah lidah-lidah api di kepala murid-murid ketika mereka sedang berkumpul. Kemudian peristiwa yang ketiga, ada yang ingat apa yang terjadi? Yang terjadi pada saat itu adalah ketika mereka berkumpul, tiba-tiba mereka berbahasa dengan bahasa yang lain. Ada yang berbahasa
Spanyol, ada yang berbahasa Jerman, bahkan tadi dalam drama tadi ada yang berbahasa Simalungun, ada yang berbahasa Jawa, ada yang berbahasa Sunda. Jadi adik-adik, ada 3 peristiwa yang terjadi ketika Roh Kudus itu turun hinggap kepada murid-murid. Oleh karena itu, saat ini Pak Pendeta mau mengupas satu persatu. Yang pertama, Pak Pendeta akan mengupas tentang gejala yang pertama, yaitu angin berhembus. Adik-adik pernah lihat angin besar enggak? Pernah ngelihat angin topan enggak? Pernah enggak? Tapi adik-adik pernah melihat angin yang sepoi-sepoi enggak? Pasti pernah ya. Dan adik-adik pertanyaannya, apa sih fungsi angin? Oke, siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Nanti yang tahu mohon jawabannya dikirimkan sama guru-guru sekolah minggu ya. Kira-kira fungsi angin itu apa ya? Pak Pendeta punya jawaban nih. Ternyata angin itu berfungsi baik loh adik-adik. Yang pertama, angin itu fungsinya menggerakkan kapal. Adik-adik pernah lihat enggak bagaimana kapal para nelayan itu digerakkan oleh angin? Mereka pergi ke laut hanya dengan digerakkan oleh angin. Yang kedua, ternyata angin itu bisa membantu pesawat bisa terbang loh adik-adik. Kemudian angin itu juga ternyata bisa membuat tumbuh-tumbuhan berkembang biak. Gimana sih ceritanya? Ceritanya begini loh adik-adik. Ketika angin itu berhembus, tiba-tiba bunga dari pohon itu akan terbang. Dan buah dan bunga itu akan tumbuh di tempat yang lain. Jadi adik-adik, angin itu fungsinya baik. Jadi adik-adik, kalau adik-adik semua pada hari ini merayakan Pentakosta, artinya adik-adik harus belajar menjadi seperti angin. Oke? Belajar menjadi seperti angin, menggerakkan kapal. Belajar seperti angin, memberikan kehidupan kepada yang lain. Adik-adik gak boleh nakal, gak boleh sombong. Tapi adik-adik harus seperti angin yang sejuk. Angin yang sejuk kepada adik-adik. Oke? Janji ya, menjadi seperti angin. Oke adik-adik, kalau yang pertama tadi, ketika Roh Kudus itu turun, angin yang kencang berhembus. Artinya, adik-adik sekolah minggu harus belajar menjadi angin bagi sesama. Yang kedua, apa yang terjadi? Lidah-lidah api. Ini Pak Pendeta punya korek di tangan. Coba adik-adik lihat ketika Pak Pendeta nyalakan koreknya, apa yang terjadi? Ada api ya? Loh, ini ada api loh. Pertanyaannya kepada adik semuanya adalah, ada yang tahu fungsi api enggak? Ada yang tahu, adik-adik ada yang tahu fungsi api? Pak Pendeta mau jawab nih. Yang pertama, dulu sebelum ada lampu, itu di atas ada lampu adik-adik. Sebelum ada lampu, api itu berfungsi sebagai alat penerang. Yang kedua, api itu berfungsi untuk apa coba? Kalau tidak ada api kita nggak bisa makan dong. Gimana caranya kalau nggak ada api bisa masak? Jadi yang kedua, api itu fungsinya untuk memasak. Kemudian yang ketiga adik-adik, api itu fungsinya untuk apa? Api itu fungsinya untuk memberi kehangatan. Dan masih banyak lagi adik-adik fungsi daripada api itu sendiri. Dan firman Tuhan berkata kepada adik-adik semuanya di pagi hari yang indah ini. Ketika kita merayakan Pentakosta, adik-adik harus menjadi api yang memberikan kehangatan. Adik-adik harus menjadi seperti api yang memberi terang kepada yang lain. Adik-adik juga harus selalu menjadi anak adik-adik yang memberikan sukacita kepada orang lain. Itulah fungsi kedua daripada api yang dinyatakan melalui pencurahan Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi ya adik-adik? Ketika Roh Kudus itu memenuhi para murid-murid pada saat itu, yang terjadi adalah kemudian mereka berbicara dalam berbagai bahasa. Adik-adik tahu nggak? Mereka ini orang Galilea. Mereka ini bukanlah orang yang bersekolah. Kalau adik-adik sekarang udah pintar-pintar ya, ada yang belajar bahasa Inggris, ada yang belajar bahasa Mandarin, ada yang belajar bahasa Spanyol, ada yang belajar bahasa Jerman. Adik-adik sekarang pintar-pintar. Tapi tahu nggak adik-adik? Pada saat itu murid-murid mereka tidak pernah belajar bahasa yang lain. Tapi apa yang terjadi? Meskipun mereka tidak belajar bahasa yang lain, pada saat itu ketika Roh Kudus turun,
tiba-tiba mereka bisa berbahasa yang lain. Artinya adik-adik, orang lain mengerti bahasa mereka. Mereka nggak ngomong kasar, mereka ngomongnya lembut. Coba di sini, saya mau lihat siapa di sini adik-adik yang suka ngomong kasar. Ayo, ngaku. Siapa di sini yang suka ngomong yang nggak benar? Ayo, ngaku. Siapa? Ayo, yang mana tuh? Yang di pojokan? Itu. Oh betul itu, nggak boleh lagi gitu ya. Jadi yang ketiga adik-adik, kalau Roh Kudus itu sudah turun, maka anak-anak sekolah minggu akan menjadi anak-anak yang berkata-kata yang manis. Dan berikut, Pak Pendeta masih punya cerita yang terakhir ya, tentang bagaimana kita harus berkata-kata yang baik. Dan apa dampaknya kira-kira ya adik-adik kalau kita berkata-kata yang buruk. Demikianlah kisahnya. Mari kita simak kisahnya berikut ini. Pangeran Babas adalah putra mahkota kerajaan kaki langit. Lihatlah parasnya yang tampan, tubuhnya yang tegap. Tapi sayang adik-adik, pangeran ini punya kebiasaan yang buruk. Dia suka berkata kasar kepada semua orang. Lihatlah yang terjadi pada hari ini. Ketika sang pangeran berjalan, tiba-tiba seorang anak kecil melintas. Maaf ya. Sorry, aku nggak sengaja. Nggak kelihatan sih. Kemudian sang pangeran sangat marah. Dia berkata kepada anak kecil tersebut dengan kata yang sangat kasar. Maaf. Permisi kek. Nggak lihat apa ada orang di depanmu? Sang anak kecil itu menangis dan dia berlari. Masih pada hari yang sama, ketika sang pangeran sedang mandi, ternyata ada juga orang yang mandi tepat di hulu sungai di mana sang pangeran sedang mandi. Dan lihatlah bagaimana reaksi sang pangeran. Sana, aku duluan yang mandi. Main serobot aja. Ini waktunya aku mandi. Sana. Kemudian orang tersebut ketakutan karena kata-kata sang pangeran. Kemudian dia pergi dengan menangis. Dari kejauhan, ternyata sang ratu memperhatikan kelakuan pangeran dan dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Dan dia menghampiri sang pangeran dan berkata kepada sang pangeran, Babas, janganlah suka mengumpat dan berkata kasar. Tahukah kamu bahwa itu menyakiti hati orang lain? Saya sudah berulang kali menasehatimu, tapi kamu belum berubah. Kemudian sang pangeran merespon nasihat ibunya dengan kasar. Apa? Nasihat? Hari ini nasihat, besok nasihat. Bosan ah! Sang ratu sangat sedih dengan perkataan sang pangeran. Setelah sang pangeran pergi, sang ratu kemudian menghadap raja. Sang ratu berkata kepada raja demikian. Raja, saya sudah berulang kali menegur Pangeran Babas. Bukannya ia sadar, bahkan malah menjadi marah kepada saya. Dia sering mengada-ngada
dia sering berkata kasar. Saya menjadi sedih dibuatnya. Kita sabar aja. Kita tetap doakan pangeran. Mudah-mudahan bisa berubah, bertobat. Kemudian sang raja dan sang ratu pergi menjumpai sang pangeran. Mereka pergi menjumpai sang pangeran. Begitu berjumpa dengan sang pangeran, kemudian sang raja menegur sang pangeran. Pangeran Babas, kami sudah melihat perilakumu selama ini. Ayolah, kau berubah. Jangan mengganggu orang lagi. Jangan ngomong sembarangan lagi. Dan respon sang pangeran adalah seperti berikut. Sang pangeran berkata kepada raja, Mengapa ayah tidak pernah membelaku? Bukan tidak dibela. Kalau salah ya harus berubah. Kalau benar ya diteruskan. Sang pangeran justru merasa bahwa orang tuanya tidak menyayangi dia lagi. Dan dia pergi dengan hati yang kesal. Terjadilah keriuhan di pintu gerbang istana. Sekelompok pasukan berkuda siap menyerang istana. Siapa mereka? Mereka tuh dari kerajaan sebelah, Raja. Mereka sih katanya mereka tuh tersinggung sama salah satu dari penduduk kita. Katanya ada yang mengumpat putra raja mereka loh, Raja. Ya udah, suruh mereka masuk. Kita ajak mereka bicara baik-baik saja. Utusan itu kemudian menghadap sang raja dan berkata kepada sang raja, Pangeran kami dipanggil dengan sebutan monyet kurap. Tidak hanya itu saja, dia juga menyebut pangeran kami gendut dan jorok, seperti kerbau yang mandi di kubangan. Raja langsung tahu siapa yang melakukan itu. Itu pasti ulah sang pangeran. Beliau langsung memanggil pangeran dan menyuruhnya untuk meminta maaf. Wah, ini pasti Pangeran Babas. Pangeran Babas, sini. Ayo, kamu telah berbuat salah, menghina kerajaan sebelah. Mereka hingga datang ke sini. Ayo, kamu harus minta maaf. Pangeran Babas kemudian ketakutan dan dia pergi meminta maaf kepada utusan raja yang hendak menyerang istana mereka. Ya, aku menyesali perbuatanku. Aku minta maaf. Aku enggak mengulangi lagi perbuatan seperti yang kemarin. Maafkan aku ya. Untungnya utusan kerajaan tetangga bersedia menerima maafnya dan dia berkata kepada sang pangeran, Baiklah, marilah kita bersahabat, saling sayang, saling mengasihi, dan saling kerjasama. Kemudian sang pangeran sangat menyesal. Demikianlah kisah di kerajaan tersebut. Ya, sudah menyaksikan videonya? Sudah? Gimana? Masih berani ngomong kasar sekarang? Gimana? Siapa yang suka ngomong kasar sama orang tua? Ayo, siapa? Pada hari ini adik-adik harus berjanji
Tidak boleh lagi ngomong yang kasar. Kalau Roh Kudus itu sudah turun ke atas hidup kita, maka sekali lagi firman Tuhan berkata, kita akan menjadi seperti angin yang memberikan kesejukan. Kalau Roh Kudus itu sudah hingga pada adik-adik, maka firman Tuhan berkata, maka kita akan belajar seperti api yang memberikan kehangatan dan terang kepada yang lain. Dan yang terakhir, kalau Roh Kudus itu sudah turun atas adik-adik, maka adik-adik akan belajar untuk berbahasa yang sopan. Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Selamat hari Pentakosta, selamat ulang tahun seksi sekolah minggu. Semoga di ulang tahun sekolah minggu pada tahun ini adik-adik semakin diberkati Tuhan. Kita berdoa juga ya adik-adik, melalui kuasa Roh Kudus, biarlah virus COVID-19 ini boleh berlalu, sehingga adik-adik semua bisa kembali sekolah, kita semua bisa beraktivitas. Biarlah Roh Kudus yang menolong adik-adik. Selamat ulang tahun, selamat merayakan Pentakosta. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan di Minggu Pentakosta ini. Dan meskipun kami saat ini merayakan Pentakosta dan pesta sekolah minggu dari rumah kami masing-masing, tapi kami tetap bersuka cita karena Tuhan masih memberi kesehatan kepada kami. Berkati jemaat Tuhan, anak-anak sekolah minggu, berkati juga seluruh jemaat Tuhan di GKPS Kebun Jeruk ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, biarlah Roh Kudus itu yang akan menolong mereka dalam setiap kehidupan mereka. Jikalau ada di antara jemaat Tuhan yang bergumul dengan sakit penyakit, terlebih bagi jemaat Tuhan yang merasakan dampak langsung dari COVID-19, bagi mereka yang mengalami sakit virus ini, bagi mereka yang terdampak secara ekonomi, biarlah Tuhan yang menolong. Dan kami percaya di Minggu Pentakosta ini Roh Kudus akan dicurahkan, pemulihan akan terjadi di tengah-tengah bumi ini, di tengah-tengah keluarga kami, dan anak-anak kami juga Tuhan akan berkati. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Tuhan Allah, pemilik segala kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan juga penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian dan segala kebutuhan kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Padamu Tuhan dan Allahku kita nyanyikan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam. Adik-adik sekolah minggu, selamat ulang tahun yang ke-52. Bagaimana kabarnya? Sehat adik-adik? Pada pagi hari ini kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena kita masih bisa mengadakan kebaktian pada ulang tahun sekolah minggu yang ke-52. Adik-adik, pada kali ini
kita mengadakan kebaktian di rumah. Tetapi tetaplah semangat. Ingat pesan pemerintah agar adik-adik selalu rajin mencuci tangan, dan adik-adik harus memakai masker kalau keluar rumah. Dan jangan lupa rajinlah berolahraga. Adik-adik sekolah minggu GKPS Kebun Jeruk, jangan lupa setiap pagi tetaplah berdoa. Tetaplah membaca firman Tuhan. Bagi orang tua, jangan lupa untuk mengajar anak-anak sekolah minggu agar selalu dekat dengan Tuhan. Jangan lupa kalau keluar rumah tetap memakai masker. Bagi adik-adik yang tidak dapat juara pada kesempatan kali ini, tetaplah semangat untuk tahun berikutnya agar bisa menjadi juara. Terima kasih kepada guru-guru sekolah minggu yang begitu luar biasa mempersiapkan acara ini. Tetaplah semangat guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua, jemaat GKPS Kebun Jeruk, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan kita semuanya tetap berdoa agar virus corona ini cepat berlalu dan kita bisa mengikuti kebaktian di gereja. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Bahasa di pelang di batang
Adong dogolo nalang marpusa bahitana forsayai hasonangan ta ibai Tuhan ta domba sirsir di surga ini.